Selamat datang di Paham Lalu. Kita tidak hanya berbagi konten, kita bangun sesuatu bareng setiap hari. Dari eksperimen yang bikin penasaran, hingga rahasia yang jarang orang ketahui, semuanya ada di sini. Pernah nggak sih kalian kepikiran tentang pendidikan itu penting? Tapi sepenting apa sih literally pendidikan itu? Cuman buat flexing ijazah S1 atau biar bisa update story wisuda doang? Atau hanya buat untuk nyari loker? Yuk kita bahas pentingnya pendidikan dan menoleh ke belakang tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Awal mula pendidikan modern di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, sekitar abad ke-19. Tapi sayangnya, sistem ini dibuat bukan untuk membangun bangsa kita. Pada zaman kolonial awal, hanya anak-anak priayi dan bangsa asing yang boleh masuk sekolah. Kurikulum difokuskan untuk menghasilkan pekerja yang patuh dan mendukung sistem kolonial. Anak pribumi hanya bisa belajar di sekolah rakyat dengan materi yang sangat dasar. Munculnya gerakan pendidikan masyarakat pada awal abad ke-20, tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantoro mulai menyadari pentingnya pendidikan untuk merdeka. Tahun 1922, Ki Hajar mendirikan Taman Siswa, sekolah pertama yang berani membuka pintu untuk semua anak, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Ki Hajar Dewantoro punya pandangan yang revolusioner tentang pendidikan. Bagi dia, pendidikan bukan hanya soal menghafal buku, tapi ada 3 prinsip utama yang harus kita pahami. Beliau punya 3 konsep sakti yang mungkin kalian pernah dengar di sekolah, tapi jarang kita dalami maknanya. 1. Ing ngarso sung tuladho, yang memimpin harus menjadi contoh. Pendidik tidak hanya mengajarkan dari depan kelas, tapi harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Pesan ini sangat penting karena pendidikan adalah proses pembelajaran melalui contoh 2. Ing madyo mangun karso, di tengah harus membangun semangat. Pendidikan harus mengembangkan kreativitas dan semangat juang pada peserta didik. Tidak boleh ada paksaan, karena pembelajaran yang baik tumbuh dari kesadaran sendiri. 3. Tut Wuri Handayani, di belakang harus mendukung, orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus memberikan dukungan penuh bagi proses pendidikan. Setiap orang punya peran untuk membantu generasi muda berkembang dengan baik. Menurut Ki Hajar, tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cakap dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki rasa cinta, tanah air yang tinggi. Filosofi paling keren dari beliau adalah pendidikan itu menuntun. Beliau mengibaratkan pendidik itu seperti petani. Kalau kita punya bibit jagung, kita hanya bisa merawatnya jadi jagung yang subur. Kita nggak bisa maksa jagung jadi padi. Artinya apa? Setiap anak itu unik, punya kodrat alamnya masing-masing. Pendidikan seharusnya memerdekakan potensi itu, bukan membunuhnya demi nilai di atas kertas. Di era AI dan teknologi sekarang, pesan Ki Hajar justru makin relevan. Pendidikan bukan soal adu cepat menghafal, karena Google lebih cepat dari kita. Pendidikan adalah tentang olah cipta, pikiran, olah rasa, perasaan, olah karsa, kemauan, dan olahraga. Tujuannya cuma satu, biar kita jadi manusia yang beradab dan merdeka. Merdeka artinya tidak hidup di bawah perintah orang lain, tapi bisa memerintah diri sendiri secara mandiri. Poinnya adalah, sekolah itu bukan cuma tempat buat dapet title atau sekadar biar nggak dibilang pengangguran sama tetangga, biar pikiran lo nggak gampang kena brainwash, nggak gampang kemakan hoax, dan punya power buat nentuin masa depan.